Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya. Kita hari ini meneruskan pelajaran kita yang telah lalu, masih tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Kemarin kita telah belajar, sudah mengetahui yang namanya sejarah sepak bola. Sudah ada di Cina, sudah ada di Italia, sudah ada di Inggris dan lain-lain, dan sampai masuknya ke Indonesia, adanya berdirinya PSSI. Nah, kemarin juga sudah belajar kita bahwa sepak bola itu ada mempunyai peraturan, mempunyai alat dan fasilitas, sarana prasarana, peraturan yang jelas. Main sepak bola itu ada yang namanya tujuannya apa? Untuk memasukkan bola ke gawang dan berusaha untuk bola tidak kemasukan ke gawang kita sendiri. Sepak bola juga mengajari kita bagaimana yang namanya saling menghargai, saling bekerja sama, saling berkomunikasi, saling mengingatkan. Karena dalam permainan apapun itu ada karakter yang akan terbina, yaitu yang jelas nanti ada yang namanya sportif. Sportif itu apa? Menghargai kemampuan orang lain, menghargai kemampuan musuh, menghargai teman-teman kita, kemampuan dengan teman-teman kita. Karena setiap manusia itu akan beda, diberikan talenta atau bakat dari Tuhan. Kalian juga sudah tahu kemarin sepak bola itu permainannya 2 kali 45 menit. Nanti kalau terjadi skor sama, tambah lagi menjadi 2 kali 15 menit. Sama lagi berarti akan diadakan adu tendangan penalti. Nah, kalau yang jadi masalah, setelah sama lagi, apa yang harus dilakukan? Berapa orang penambahannya? Nah, kalau terjadi sama lagi, umpamanya tim A itu sudah memasukkan 3, tim B memasukkan 3, berarti skornya sama 3. Maka untuk penambahan untuk yang selanjutnya itu tidak langsung 5 orang, tetapi penambahannya hanya 1 orang. Tim A 1 orang, tim B 1 orang. Tapi kalau terjadi skor sama lagi, artinya ini sama-sama memasukkan, berarti tambah lagi 1 orang. Kalau yang ini memasukkan, yang satunya lagi tim B-nya gagal, berarti pertandingan akan berakhir karena penambahannya hanya 1. Kalau terjadi sama lagi, sama-sama tidak masuk, kalau ini sama-sama gagal, berarti tambah 1 orang sampai nanti adanya selisih. Nah, kenapa jadi penambahannya 1? Karena supaya penembak ke-6, ke-7, ke-8 itu hanya penambahannya 1. Siapa yang nanti gagal, siapa yang nanti berhasil, berarti itulah yang akan memenangkan pertandingan. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Kalau yang lain-lain kira-kira sudah tahu. Hanya tendangan penalti itu penambahannya kalau terjadi sama, maka akan ditambah hanya 1. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang namanya tentang sepak bola, tetapi kalau dalam kita itu kelas 12 itu namanya adalah menganalisis, merancang, serta mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Nah, apa nanti yang dimaksud dengan taktik, apa yang dimaksud dengan strategi, bagaimana itu kelebihan, kelemahannya nanti akan kita bahas. Karena inilah yang nanti akan membedakan, disinilah antara kalian kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Karena kelas 12 itu sudah yang kita bicarakan ada tentang taktik dan strategi dalam permainan sepak. Apa yang dimaksud strategi? Strategi itu artinya adalah siasat. Jadi siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan dalam sepak bola atau pada umumnya dalam olahraga. Jadi sebelum itu kita rancang dulu, bagaimana kita
kita analisa dulu, oh ini tim ini Anda mempunyai kelebihan ini, oh di Anda mempunyai kekurangan. Nanti itu dicatat di data, kita pelajari. Nah itu nanti akan kita pakai pada saat pertandingan berlangsung. Nah disinilah gunanya strateginya pada saat kita. Nah sesudah pertandingan terakhir, strategi kita itu akan kita evaluasi, apakah ini cocok. Nah apakah ini tidak cocok, apakah ini tepat, apakah ini nanti akan digunakan lagi, tergantung hasilnya dalam penentuan strategi kita yang digunakan pada saat permainan atau pertandingan tersebut. Maksud dari strategi adalah persiapan situasi dan kondisi yang tepat, peralatan serta makanan ini bisa disebut juga non teknis, artinya di luar pada saat pertandingan atau permainan, dan sistem, pola, tipe permainan, serta menyerang baik yang bersifat individu atau tim atau grup. Nah inilah yang dimaksud dengan strategi. Taktik itu mempunyai arti adalah pola pikir atau suatu siasat tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Nah di sini adalah taktik itu bagaimana kita menentukan pola pikir kita, yang sering disebut juga dengan siasat, supaya dalam permainan tersebut atau dalam taktik menyerang tersebut kita benar-benar menghasilkan sesuatu yang sudah kita rancang, sesuai yang kita pikirkan, sesuai siasat yang akan kita gunakan. Tetapi tetap jangan sampai menghilangkan yang namanya sportif. Untuk mencari kemenangan itu memang harus tetap sportif. Artinya apa? Tetap kita menghormati, menghargai kemampuan lawan kita. Taktik itu sebenarnya ada dua, yaitu taktik penyerangan dan taktik bertahan. Taktik menyerang, yang dimaksud dengan taktik menyerang adalah suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan. Nah inilah yang disebut taktik menyerang karena ada susunan pemain. Jadi kebanyakan susunan ini para pelatih yang menyusun taktik itu dibantu oleh timnya atau pada asisten pelatih, ada dan lain-lain. Itu mereka akan menyusun suatu susunan pemain yang nantinya diharapkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi untuk taktik menyerang ini mereka yang cocok di posisinya itu kebanyakan yang dipakai untuk menghasilkan gol atau kemenangan adalah orang-orang yang kebanyakan mempunyai kemampuan menyerang yang lebih tinggi. Setelah itu taktik pertahanan, bentuk susunan pemain yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan atau tidak bisa diterobos tim lawan dan menghindari terjadinya gol. Nah, taktik bertahan ini kebanyakan itu dilakukan oleh tim yang mereka mempunyai pemain-pemain penyerangnya agak kurang, tetapi mereka itu mempunyai pemain bertahan yang baik, atau pada saat mereka main sering digunakan oleh pemain-pemain yang atau tim yang tandang. Kebalikan yang taktik penyerangan itu kebanyakan digunakan oleh pemain-pemain yang bermain di kandang. Jadi orang-orang tim-tim yang bermain di kandang, karena mereka itu mainnya tidak menjadi tuan rumah, tidak mengenal lapangan, tidak mengenal situasi
stadion atau lapangan permainan, atau di mana ada kekurangan lapangan tersebut, karena mereka belum terbiasa bermain, tetapi mereka ingin menghasilkan mendapat nilai, mereka akan menerapkan taktik pertahanan. Maka di sini akan dipasanglah formasi tim-tim atau pemain-pemain yang kebanyakan mempunyai kelebihan dalam bertahan. Di sini akan kita bicarakan bagaimana macam-macam formasi atau pola dalam permainan sepak bola. Pola yang pertama ini adalah pola yang sering digunakan oleh para tim atau para pelatih atau para pemain di seluruh dunia kebanyakan, atau para klub-klub besar atau tim nasional itu menggunakan formasi ini, karena formasi ini akan terjadi keseimbangan antara permainan menyerang dan permainan bertahan, itu akan imbang. Formasi ini juga dipakai oleh tim nasional Indonesia, yaitu formasi 4-4-2. Formasi 4-4-2 ini 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, 2 pemain menyerang. Nah, di sini formasi di sini mereka akan menggunakan yang namanya pemain 4 yang di belakang itu sering disebut adalah pemain bertahan atau pemain belakang, atau sering disebut juga pemain back. Setelah itu ada yang pemain 4 lagi adalah pemain tengah atau disebut juga gelandang. Nah, pemain ini adalah pemain tengah 4 orang. Nah, yang 2 orang itu adalah pemain penyerang. Nah, 2 orang. Nah, disinilah akan banyak terjadinya keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan, karena di sini menyerang itu ada 2 orang, cuman kebanyakan pemain gelandang nanti itu banyak mereka mengirimkan umpan-umpan dari pemain tengah itu lewat samping, jadi kebanyakan lewat wing atau wing back gitu. Mereka akan memberikan umpan-umpan dari samping. Nah, untuk pola penyerangan ini, formasi ini lebih banyak fokusnya itu di menyerang lewat sayap, atau kata Bapak tadi lewat wing. Karena dengan mereka banyak umpan yang akan digunakan pun itu banyak menggunakan dengan umpan lambung. Sering juga disebut dengan umpan disebut dengan assist. Nah, di sini gol akan bisa dicapai dengan mudah karena formasi ini banyak mempunyai kelebihan. Karena kalau kelebihannya di sini, karena tadi terjadi keseimbangan antara pemain bertahan dan pemain tengah dan pemain menyerang, itu mereka lebih banyak keseimbangan. Dan untuk posisi ini jarang mendapatkan lubang, karena setelah mereka nanti menyerang lewat samping, setelah melakukan umpan lambung atau disebut juga assist, mereka juga setelah kembali lagi, kalau diserang mereka kembali ke posisi mereka. Jadi tetap formasi tersebut terpakai. Jadi di tengah tetap 4 orang, di belakang tetap 4 orang, dan pemain tengah pun sering membantu ke belakang untuk memperkuat atau menjaga keseimbangan. Saat mereka menyerang, pemain menyerang yang pemain gelandang dari samping itu menjadi berempat. Tapi kalau bolanya di tengah, mereka jadi berempat. Kalau ke belakang, mereka jadi berempat. Jadi disinilah terjadinya keseimbangan antara formasi yang disebut formasi 4-4-2. Nah, yang kata Bapak tadi, Indonesia juga sering menggunakan dengan formasi 4-4-2. Yang berikut adalah yang disebut formasi 4-4-1-1. Ini akan beda. Nah, akan beda dengan formasi 4-4-2. Karena kalau 4-4-1-1 berarti hanya 1 orang menggunakan penyerang depan, tetapi mereka 1 orangnya itu akan menjadi penyerang lobang. Artinya mereka bisa ke kiri, bisa ke kanan.
yang lubang ini bisa ke tengah. Kalau penyerang utama itu ke samping kiri, maka penyerang lubang akan mengisi ke tengah. Kalau penyerang utama itu ke tengah, maka penyerang lubangnya bisa ke samping kiri atau ke samping kanan, tergantung di mana posisi yang tepat atau di mana ada posisi kosong yang tidak terisi oleh penyerang utama. Nah, inilah yang sering disebut orang second striker, yang membedakan antara formasi 4-4-2 dengan 4-4-1-1. Kalau pemain tengah itu tetap sama, yaitu 4 orang. Pemain belakang pun tetap 4 orang. Hanya yang membedakan adalah yang pemain disebut second striker ini. Pemain second striker ini kalau dia menyerang, tim menyerang, dia ikut menyerang. Tapi kalau dia nanti diserang, setelah itu transisi mau menyerang, maka second striker ini pun turun untuk menerima bola, menjemput bola dari para gelandang. Setelah itu dia akan memberikan bola ke depan untuk diberikannya kepada penyerang. Nah, inilah yang karena pemain ini, second striker ini pemain yang benar-benar pemain yang hebat atau disebut juga handal, karena pemain ini yang agak sedikit sulit ditemukan karena dia harus mempunyai talenta atau pemain yang memang pemain hebat yang bisa menjadi second striker, di samping mempunyai fisik yang kuat, karena dia akan banyak mengisi di mana posisi-posisi yang ada atau posisi yang kosong. Jadi dia bisa membantu penyerangan, bisa membantu pertahanan, bisa menjemput bola, bisa juga nanti dia yang menciptakan gol-gol yang dianggap krusial. Nah, jadi second striker ini karena dia akan datang atau menerima bola atau nanti mencari posisi yang memang di mana-mana yang itu memang untuk tujuannya untuk menghasilkan gol. Jadi second striker ini sangat penting untuk formasi ini. Jadi cuman yang agak kesulitan adalah mencari pemain yang memang sangat handal di posisi ini. Formasi berikut adalah formasi 4-2-4. Nah, ini beda lagi. Nah, kalau formasi 4-2-4 ini sering dipakai pada saat kita kalah. Nah, skor kita waktu itu skornya tipis, kita kalah skornya 1-0, sedangkan waktu sudah babak kedua, sedangkan waktu sudah menit ke 70 atau ke 80. Nah, ini terpaksa kita harus merubah. Terjadinya pergantian pemain gelandang ditarik keluar, maka dimasukkanlah pemain-pemain yang kebanyakan pemain itu yang mempunyai naluri menyerang atau pemain-pemain penyerang. Nah, akhirnya menjadilah gelandangnya hanya 2 orang, penyerangnya menjadi 4 orang, tetapi mereka tetap menjaga yang namanya pertahanan. Nah, ini nanti yang menjadi kelemahan adalah pada saat transisi, atau sering di transisi itu setelah kita menyerang. Nah, berarti setelah kita menyerang itu ada yang namanya serangan lagi. Transisi itu digunakan adalah pada saat posisi kita selesai kita menyerang, serangan kita gagal, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berarti kita harus bertahan. Jadi transisi itu sering disebut menyerang, bertahan. Saat kita selesai menyerang, apa yang harus dilakukan yaitu bertahan. Saat kita bertahan, kita mempertahankan serangan orang, apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyerang lagi. Nah, itu transisi antara saat orang menyerang kita gagalkan, setelah itu nanti kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan bertahan. Nah, ini menjadi kelemahan karena 4-4-2 ini akan gelandangnya tidak ada, akan menjadi lemah karena gelandangnya hanya 2 orang. Maka lawan akan musuh, kita akan menjadi transisi kita setelah kita menyerang ke bertahan itu akan sedikit lemah karena hanya 2 orang yang menahan bola. Tapi kalau terjadi umpan panjang itu maka akan terjadi langsung
penyerang musuh akan berhadapan dengan pemain belakang kita atau berhadapan langsung dengan penjaga gawang kita. Karena apa? Karena tidak kekurangannya yang namanya pemain bertahan. Nah, formasi ini itu ada 4-2-4 ini yang Bapak sebutkan tadi adalah 4 orang pemain belakang, 2 orang pemain tengah atau gelandang, 4 orang penyerang. Memang tujuan ini adalah untuk mencetak gol supaya akan lebih besar atau mengejar ketinggalan. Nah, yang ini formasi ini berasal dari Inggris dan ini pernah dipakai oleh Brazil pada saat Piala Dunia tahun 1958. Tapi pada saat sekarang formasi ini jarang dipakai. Karena apa? Karena sekarang 4-2-4 ini hanya dipakai yang kata Bapak tidak dari awal, tapi kalau sudah ketinggalan atau waktunya mau habis baru dipakai. Kalau dari awal ini akan menjadi masalah karena di sini akan terjadi kelemahan yang sangat fatal, yaitu mempunyai gelandang hanya 2 orang. Kalau sekarang sepak bola sudah agak maju dengan orang menerapkan taktik-taktik seperti ini, maka akan membuat 2 gelandang yang di tengah ini akan kewalahan. Makanya setelah tahun 1958 strategi 4-2-4 ini sudah jarang, sudah banyak jarang dipakai orang, hanya saat-saat terakhir pertandingan. Yang berikut ada yang namanya 4-3-2-1. Nah, 4-3-2-1 ini pemain belakang ada 4 orang, pemain tengah ada 3 orang, pemain 2 orang itu adalah gelandang sayap dan 1 orang penyerang. Nah, jadi kebanyakan yang 4 orang itu tetap pemain yang namanya pemain belakang, tetap menjaga posisi yang di belakang. Yang 3 orang itu adalah gelandang tengah. Gelandang tengah ini kebanyakan mereka yang mengatur alur-alur bola. Kalau mereka diserang, mereka yang bertahan, karena mereka lah yang nanti akan menjadi pengalir atau pengatur serangan pada saat diserang. Setelah itu akan menjadi kunci pertahanan pada saat diserang. Sebenarnya kalau pola 4-3-2-1 ini sebenarnya itu kurang lebih sama dengan 4-5-1, karena pada dasarnya pemain tengahnya itu ada 5 orang, hanya pemain yang 3 orang ini permainannya agak di bawah sedikit, artinya di atas yang 4 orang, tapi yang di depan 3 orang ini ada yang namanya pemain gelandang 2 orang, tapi mereka mainnya agak ke samping, makanya 2 orang ini main di sayap. Ini tujuannya apa? Tujuannya karena tadi 1 orang itu sebagai penyerang. Nah, disinilah yang 2 orang ini diharapkan untuk mengumpan, artinya memberikan umpan-umpan lambung, umpan-umpan dari samping yang nanti akan diterima oleh pemain penyerang. Nah, yang 3 orang itu fungsinya apa? Tetap untuk menjaga, artinya menjaga situasi permainan atau transisi setelah mereka menyerang gagal, maka mereka harus bertahan. Bertahan itu kunci utamanya ada di 3 orang ini sebelum mereka berhadapan dengan pemain belakang atau kiper. Jadi 3 orang ini menjadi kunci permainan. Kalau pemain sayap yang 2 orang sering setelah mereka itu melakukan penyerangan, memberikan umpan agak telat sedikit, agak terlambat mundur karena baru menyerang. Apalagi serangan lawan itu serangan cepat. Makanya 3 orang ini sangat penting menjadi dominan di dalam formasi yang seperti ini. Pertahanan formasi ini agak sulit untuk ditembus tim lawan. Karena apa? Karena mereka itu ada 4 orang pemain belakang ditambah lagi dengan 3 pemain gelandang yang sering 3 orang ini disebut dengan nama gelandang bertahan karena mereka mempunyai tipe yang suka bertahan. Yang ini setelah itu mereka juga
mempunyai penyerangan yang kuat karena ada 2 pemain yang menyerang dari sayap, yang tugasnya adalah memberikan umpan-umpan kepada pemain depan yang 1 orang tadi. Pemain ini, formasi seperti ini sering dipakai kalau mereka nanti itu memenangkan pertandingan, tetapi menangnya hanya 1-0 atau 2-1. Tetapi akhir-akhir pertandingan mereka harus merubah formasi agar permainan tersebut mereka tetap mempertahankan kemenangannya. Makanya akhirnya sering terjadi itu 1 orang pemain yang penyerang akan ditarik keluar digantikan dengan 1 orang pemain yang suka bertahan atau pemain tengah. Jadi akhirnya ini jadi gelandang bertahan. Makanya gelandang bertahannya menjadi 3 orang. Penyerang tinggal 1 orang. Mereka kebanyakan hanya menunggu, hanya pemain-pemain yang sayap yang dari samping yang menyerang yang 2 orang. Nah, makanya kebanyakan mereka ini pertahanan seperti ini sering dipakai oleh tim Italia. Karena disebut grandel karena saling mengisi. Karena ada pemain bertahan 4 orang, di depan pemain bertahan itu ada 3 orang yang menjadi gelandang bertahan. Yang berikut adalah formasi 4-3-2-1-2. Sebenarnya pola ini juga agak serupa dengan tadi, hanya di sini mereka tetap menggunakan 4 pemain belakang. Di sini juga mereka tetap menggunakan 2 pemain menyerang. Nah, yang penting sekali adalah di sini pemain yang paling utama, 2 orang itu adalah sebagai pemain di belakang, ini menjadi sebagai pengatur serangan atau disebut juga playmaker. 3 orang tetap menjadi pemain gelandang sini tetap menjadi gelandang bertahan, hanya beda dengan tadi. Nah, ini seseorang yang gelandang bertahan itu tetap mereka jangan sampai meninggalkan posisinya karena mereka akan membantu 4 pemain. Hanya 2 orang itu tetap sebagai penyerang untuk menghasilkan suatu gol, dan tetap mereka juga 2 orang ini nanti banyak menyerang mereka itu hanya lewat samping kiri, samping kanan, atau disebut sayap kiri atau sayap kanan. Yang berikut adalah formasi 4-5-1. 4-5-1 ini sebenarnya hanya kurang lebih sama dengan yang tadi, hanya di sini mereka lebih fokus itu di tengah sampai 5 orang. Berarti mereka di sini memperkuat di tengah karena tidak ada lagi mereka yang jangan sampai itu meninggalkan posisinya yang di 5 pemain tengah sini, karena formasi mereka adalah 4-5-1, hanya 1 orang berarti yang menjadi penyerang, 5 orang menjadi pemain tengah, 4 orang yang menjadi pemain belakang, dan 5 orang ini mereka akan tetap di tengah untuk kebanyakan gunanya untuk mempertahankan kemenangan. Hanya 1 orang pemain aja yang untuk di depan untuk menerima umpan. Ini sering digunakan apabila saat tim tersebut tertekan, mendapat serangan musuh secara terus-menerus atau beruntun, karena mereka sudah memenangkan pertandingan. Karena musuh merubah pola permainan, akhirnya musuh tersebut kebanyakan menyerang. Akhirnya mereka memperkuat di tengah agar pemain atau bola itu sudah bisa dihalau atau direbut oleh pemain tengah sebelum itu ke back. Jadi minimal mengurangi peluang untuk musuh untuk masuk ke wilayah atau mengurangi wilayah gawang kita. Nah, ini tugas mereka itu adalah gelandang yang 5 orang. Pola yang paling penting adalah yang sering dipakai selain pola 4-4-2 adalah 4-3-3. 4-3-3 ini pertama dikenalkan itu adalah pada saat tahun 907
74. Saat itu adalah yang menggunakan Belanda dengan bintangnya Johan Cruyff. Nah, mereka menggunakan 4-3-3 ini lebih dikenal dengan sebutan permainan total football. Nah, memang formasinya sama, bahwa 4 orang itu pemain belakang, 3 orang pemain tengah, dan 3 orang itu penyerang. Tetapi dalam penguasaan bola mereka akan berkeinginan penguasaan bola itu mereka yang akan banyak menguasai bola. Posisinya pun mereka boleh berubah-ubah karena tidak baku di 4-3-3. Bisa saja pemain yang orang tadi pemain itu awalnya pemain bertahan, tapi karena itu ada peluang bisa dia menyerang, bebaskan menyerang sampai ke depan. Tetapi pada saat diserang nanti dia kembali lagi ke posisinya yaitu pemain belakang. Tetapi untuk ini dibebaskan karena siapapun di sini namanya total football itu semuanya bermain. Karena itu adalah sekarang pun itu masih banyak digunakan orang formasi yang namanya formasi 4-3-3 ini. Lebih-lebih yang sering digunakan adalah klub-klub besar di Liga Spanyol, apalagi seperti Barcelona. Mereka lebih sering menggunakan 4-3-3 karena kemampuan pemainnya itu dengan kemampuan passing-passing yang luar biasa, umpan-umpan yang terukur, maka daya kontrol atau formasi ini 4-3-3 ini lebih cocok dengan mereka karena mereka akan bermain secara maksimal atau sangat baik karena mereka juga ini akan mengandalkan suatu aliran bola yang sangat baik yang gunanya mereka itu saling passing memasing, cari posisi, passing lagi. Jadi kebanyakan mereka ingin menguasai penguasaan bola itu lebih banyak tim ini daripada tim lawan. Juga dalam hal memasukkan bola karena mereka itu mempunyai 3 pemain menyerang dan 3 pemain bertahan, 3 pemain gelandang atau 4 pemain bertahan, mereka ini akan lebih seimbang. Nah, tetapi strike pemain penyerang yang 3 orang itu ada yang nanti 1 orang yang kebanyakan agak turun ke bawah sedikit untuk membantu pertahanan, untuk menerima bola, untuk memberikan passing ke depan, dan untuk mencari posisi-posisi yang agak lobak. Karena 3 orang ini nanti ada yang lebih menjadi sebagai penyeimbang atau bisa sebagai waktu diserang bertahan itu, tapi waktu menyerang, waktu bola tengah di tengah. Nah, di sini formasi 4-3-3 ini lebih menonjol karena keinginan mereka untuk banyak dalam hal penguasaan bola, lebih banyak daripada tim lawan. Dan kemampuan formasi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemainnya, para skill pemainnya, para teknik individu pemainnya. Kalau mereka mempunyai teknik yang baik, passing yang baik, kontrol yang baik, atau dalam hal dribble yang baik, maka akan terjadi kerjasama yang sangat baik. Maka formasi 4-3-3-2 ini sangat cocok. Formasi berikut adalah formasi yang disebut formasi 4-2-3-1. Nah, ini tetap berarti menggunakan pemain belakang 2 orang, pemain di depan, pemain gelandang atau pemain di depan, pemain belakang itu ada 2 orang. Setelah itu ada yang menjadi pemain di bawah depan pemain gelandang atau di bawah pemain depan ada 3 orang dan ada 1 orang yang menjadi penyerang. Nah, formasi ini sering dipakai itu berkeinginan mereka adanya suatu kecocokan tipe untuk para pemain yang di tim tersebut. Karena di sini juga pelatih akan menerapkan formasi ini apabila disesuaikan dengan pertama kemampuan individu pemain, yang nomor 2 tentang keadaan, situasi atau saat pertandingan dan hasil pertandingan. Nah, formasi ini akan digunakan kalau kebanyakan adalah di awal-awal pertandingan mereka menggunakan formasi ini, atau di awal-awal babak kedua masih menggunakan seperti ini, sampai melihat kemungkinan kalau itu masih seperti biasa maka formasi ini karena ini formasi yang jarang digunakan.
Nah, kalau melihat masih tidak bisa membuahkan hasil dengan baik formasi 4-2-3-2-1, maka akan dirubahlah formasi ini menjadi formasi yang seperti biasa atau formasi yang sering digunakan, yaitu formasi 4-4-2 atau 4-3-3. Formasi yang sangat jarang digunakan berikut adalah formasi 4-1-4-1. 4 orang pemain belakang, di atasnya 1 orang pemain gelandang atau gelandang bertahan, di depannya lagi ada pemain tengah, tapi pemain ini agak di bawah pemain di belakang pemain penyerang, ada 4 orang, 1 orang penyerang. Nah, formasi ini jarang digunakan juga karena ini sering pelatih menggunakan formasi ini melihat situasi permainan, keadaan atau hasil pertandingan, karena di sini akan ada suatu resiko karena hanya memasang satu orang gelandang di depan pemain bertahan. Nah, karena ini kebanyakan juga mereka memberikan yang namanya suatu penyerangan, tapi sangat riskan karena hanya menggunakan 1 orang bertahan. Nah, yang berikut adalah formasi 3-4-3. Nah, kalau formasi 3-4-3 ini hanya bedanya adalah pemain belakang 3 orang, pemain tengah 4 orang, pemain menyerang 3 orang. Nah, ini sangat sering juga digunakan karena tetapi mereka ingin pada saat itu tim ini mereka ketinggalan atau mereka kalah, tapi kalah mereka itu dengan skor hanya selisih 1 atau 2, maka akan dirubahlah formasi tersebut menjadi formasi 3-4-3. Yang awalnya mereka formasi 4-4-2 karena mereka terjadi kalah skornya, akhirnya digantilah 1 orang pemain belakang, maka dimasukkanlah 1 orang pemain menyerang. Nah, akhirnya formasinya berubah, formasinya di belakang 3 orang, di tengahnya 4 orang, karena dimasukkan tadi pemain 1 orang penyerang yang awalnya 2 orang, maka akan bertambah menjadi 3 orang. Nah, mereka ingin terjadinya perubahan skor akhir pertandingan, jadi mereka hanya mengandalkan 3 orang pemain belakang. Memang ini sangat riskan karena pemain belakang mereka memakai 3 orang, mereka akan mengutamakan kebanyakan menyerang. Tapi daripada mereka, karena sudah skor pada saat ini memang mereka ketinggalan, maka para pelatih akan menggunakan formasi ini berkeinginan nantinya ingin mengharapkan adanya gol tambahan dari timnya. Makanya formasinya akan menjadi formasi 3-4-3 karena menambah 1 orang pemain penyerang, tapi mengurangi 1 orang pemain bertahan. Yang berikut adalah formasi 3-5-2. Nah, 3-5-2 ini awalnya memang mereka menggunakan formasi awal itu umpamanya itu 4-4-2. Tapi karena mereka ini berkeinginan untuk pemain di tengah ini mereka kalah karena suplai bola atau penguasaan lawan itu di tengah. Akhirnya tim ini kebanyakan bola-bola mereka di tengah sudah, serangan mereka ini kandas, di tengah sudah kandas, diambil musuh karena waktu mau menyerang di tengah sudah kalah karena kalah permainan tengah. Akhirnya pelatih mengambil kesimpulan, maka ditariklah pemain yang belakang biar 3 orang saja, tetapi akan diperkuat di tengah agar pemain gelandang di tengah ini, keinginan pelatih atau keinginan timnya itu menguasai lapangan tengah agar bola yang nanti mengalir ke depan itu lebih baik dan lebih lancar, tetapi bola musuh yang akan dialirkan ke gawang kita itu akan sudah bisa di stop atau bisa dihentikan di lapangan tengah. Inilah kelebihan dari pola 3-5-2 karena akan terjadi penambahan atau menambah kekuatan di bagian tengah karena terjadinya ada gelandang itu
berjumlah 5 orang, atau pemain tengah itu 5 orang. Yang berikut adalah ada lagi formasi 3-6-1. Nah, ini lebih lagi daripada yang tadi. Nah, formasi ini mereka sering dipakai untuk main di keberkeinginan itu mainnya tandang atau main di kandang lawan, tetapi mereka menginginkan mempertahankan kemenangan karena awalnya mereka sudah menang, tetapi mereka itu mempunyai pemain bertahan, pemain belakang itu cukup 3 orang. Cuman mereka juga berkeinginan bahwa di tengah itu harus diperkuat, karena bisa juga melihat pemain-pemain tengah musuh, gelandang musuh itu lebih baik daripada gelandang mereka. Nah, mereka keinginan untuk mempertahankan kemenangan mereka, atau mereka berkeinginan untuk cukup hasilnya seri, tidak terjadinya gol, maka akan dipakailah formasi 3-6-1 karena hanya dengan 1 orang penyerang, tetapi mereka akan memperkuat di daerah tengah. Nah, berkeinginan hanya bola-bola tersebut di daerah tengah sudah bisa dihentikan. Nah, ini kebanyakan dipakai formasi ini pada saat mereka main di kandang lawan atau tandang, atau mereka berkeinginan untuk mempertahankan kemenangan mereka, atau mereka hanya berkeinginan untuk bermain seri atau imbang. Karena dengan ini kan permainan akan terus imbang, karena mereka di sini jelas akan menggunakan pemain bertahan 3 orang, tetapi akan memasang pemain gelandang bertahan 3 orang. Nah, pemain gelandang 3 orang ini akan membantu pemain belakang kalau terjadi penyerangan lawan. Tetapi di sini juga mereka berkeinginan untuk kalau menyerang 3 orang ini juga akan membantu striker yang 1 orang pada saat menyerang. Nah, ini mereka menghendaki di samping ada mempunyai kelebihan dari pemain-pemain tim tersebut, karena mereka banyak mempunyai pemain gelandang-gelandang yang baik atau gelandang-gelandang yang bertahan, atau mereka menginginkan skor yang seri, atau mereka berkeinginan untuk mempertahankan kemenangan, maka akan dipakailah formasi 3-6-1. Yang berikut adalah formasi 5-4-1. Nah, kalau 5-4-1 formasi ini adalah mereka berkeinginan 5 orang itu pemain bertahan atau pemain belakang ini mampu untuk mempertahankan serangan lawan, karena formasi ini mereka ingin mengamankan situasi permainan atau ingin mengamankan skor pertandingan, karena terjadi penumpukan atau terjadi penambahan pemain belakang. Mereka hanya memakai 4 orang gelandang. 4 orang gelandang ini 2 orang pun akan menjadi gelandang bertahan, dan 2 orang ini sekali-sekali menyerang lewat samping atau sayap untuk memberikan umpan kepada penyerang 1 orang. Nah, di sini mereka menghendaki pada dasarnya ini adalah formasi 4-5-1, ini disebut formasi bertahan. Jadi hanya menunggu. Jadi mereka bertahan dulu, berkeinginan ada peluang baru serangan balik, bertahan dulu, diserang dulu, baru mencari ada celah, ada peluang, baru mereka serangan balik, atau serangan cepat itu sering juga disebut fast break, serangan cepat. Sampai di sini dulu untuk sepak bola kita pada hari ini. Pelajaran kita hari ini, kita sudah 3 kali pertemuan, sejarah sudah kemarin, alat, peraturan, sarana sudah kemarin juga. Pertemuan kita terakhir adalah formasi. Mudah-mudahan dalam 3 pertemuan ini kalian ada manfaatnya, ada pengetahuan yang kalian dapat tentang sepak bola. Tapi tolong tetap nanti lihatlah sekali-sekali permainan sepak bola. Jadi kalau nanti lihat permainan atau lihatlah pertandingan sepak bola, lihat bagaimana itu formasinya, kalian akan lihat umpamanya nanti pada suatu saat ada tim nasional Indonesia main, kalian coba lihat waktu awal pertandingan itu akan dilihat berapa itu, kalian harus tahu formasi apa yang digunakan. Apabila nanti 2 orang di depan
4 orang di tengah, 4 orang di belakang, berarti Indonesia menggunakan 4-4-2. Tapi apabila ada 3 orang di depan, 3 orang di tengah, 3 orang di belakang, berarti ada 4 orang di belakang, berarti menggunakan 4-3-3. Tapi apabila ada 5 orang di belakang, di tengahnya ada 3 orang, di depannya ada 2 orang, berarti menggunakan 5-3-2. Nah, berarti dari situ kalian harus tahu pola apa yang digunakan. Jadi bisa dilihat pada saat awal pertandingan formasi apa. Jadi pemain kalau sudah menggunakan formasi itu yang dikehendaki oleh tim atau pelatih, maka itulah formasi yang akan digunakan. Itu kebanyakan disesuaikan juga dan itu sudah direncanakan sangat matang oleh pelatih sambil menganalisa kelebihan dan kekurangan musuh, maka digunakanlah formasi yang tepat untuk setiap pertandingan. Mudah-mudahan informasi atau pengetahuan tentang sepak bola ini ada manfaatnya. Nanti sampai kita pelajari lagi, kita baca-baca, mudah-mudahan kalian ada waktu sambil dilihat pertandingan sepak bola, ada informasi tentang sepak bola dibaca-baca supaya lebih menambah tentang pengetahuan permainan sepak bola. Pesan Bapak, harapan Bapak, karena ini keadaan seperti ini, situasi belum bisa kita bertemu tatap muka langsung, tolong nanti sambil dipelajari lagi, cari lagi informasi di buku atau di Google atau di mana, dibacalah tentang permainan sepak bola. Jaga kesehatan kalian, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap gunakan cuci tangan sesering mungkin agar kalian nantinya bisa terhindar dari penyakit atau COVID-19, karena pada saat ini masing-masing kita itu menjaga diri kita masing-masing, karena pandemi ini jangan sampai dianggap biasa-biasa saja atau tidak menjadi masalah bagi kalian, karena sebenarnya ini sangat berbahaya juga bagi kita, diri kita sendiri, bagi orang tua kita, adik kita, dan keluarga kita yang lain. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian. Atas perhatian kalian, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.